Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Indra Hermawan, NIM 195182440008 dari Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri dengan judul Lean Manufacturing di Era Revolusi Industri 4.0. Langsung saja ke definisi dari Lean Manufacturing. Apa sih yang dinamakan dengan Lean Manufacturing? Lean Manufacturing adalah sebuah cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di lini manufaktur dan produksi. Metode ini diadaptasi dari Toyota Production System atau TPS. Tujuan utama dari Lean Manufacturing adalah untuk memaksimalkan nilai atau value bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste. Jadi untuk implementasi Lean Manufacturing itu sesuai dengan metode serta toolsnya dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan perbaikan pada proses dan inovasi di perusahaan, sehingga perusahaan tersebut melakukan apa yang disebut dengan continuous improvement untuk mencapai operational excellence dan customer intimacy. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan dengan Industri Revolution 4.0 atau IR 4.0? Industri Revolution 4.0 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komputer, kecerdasan buatan, analisa data, hingga sistem dan jaringan yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya di lini produksi. Lean Production atau Lean Manufacturing telah ada sekitar setengah abad atau lebih yang dikembangkan oleh Toyota sejak tahun 1950 dan seterusnya. Disebut dengan sistem produksi Toyota atau Toyota Production System TPS. Salah satu pakar produktivitas di manufaktur yang bernama Christoph Rosser yang telah melakukan riset di Toyota selama lebih dari 5 tahun mengaku sebagai penggemar berat Lean. Namun demikian, bahkan dengan Lean, dia mengakui banyak hal yang tidak sesuai harapan atau tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk itu, dirasakan perlunya memanfaatkan hal-hal yang terbaik yang dapat ditawarkan revolusi industri 4.0 dan Lean Manufacturing sekaligus. Selanjutnya, apa saja kesamaan Lean dan Industri Revolusi 4.0? Rosser menegaskan Lean dan Industri 4.0 memang memiliki banyak kesamaan. Implementasi yang baik membutuhkan perhatian dan dukungan penuh serta banyak waktu dan dari tim manajemen hingga karyawan. Jika membebani karyawan dengan terlalu banyak pekerjaan dan memulai terlalu banyak proyek sekaligus, kita tidak akan menyelesaikannya. Bahkan jika kita pikir proyek sudah selesai, hasilnya akan kurang baik. Bagian penting dari Lean adalah membatasi pekerjaan yang sedang berjalan agar pekerjaan yang sebenarnya lebih mudah agar menjadi pekerjaan yang sebenarnya lebih mudah.
Ruser sangat percaya hal yang sama berlaku untuk aktivitas improvement. Di sini kesamaan Lean dengan industri revolusi 4.0 yaitu siklus PDCA atau Plan Do Check Act menjadi kunci penting untuk keberhasilan proyek improvement. Untuk Lean, Rosser menekankan ada banyak sumber yang menyatakan bahwa 70% hingga 90% dari semua proyek Lean tidak memberikan manfaat yang terukur. Dia mengaku belum melihat hal serupa di revolusi industri 4.0. Tetapi menurut pengalaman pribadinya, Rosser menempatkan tingkat kegagalan proyek-proyek revolusi industri 4.0 juga antara 70% dan 90%. Namun, jika perusahaan kita adalah salah satu dari 10% hingga 30% perusahaan yang beruntung, di mana Lean atau revolusi industri 4.0 berfungsi dengan baik, itu dapat membuat perbedaan besar untuk bisnis Anda. Baik Lean dan industri 4.0 memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi pemborosan, menghilangkan waktu tunggu, meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta secara keseluruhan meningkatkan profitabilitas operasi jika dilakukan dengan benar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan Lean dan Industri Revolution 4.0. Yang di sini saya mengklasifikasikan menjadi 3 aspek penting. Yang pertama yaitu working with people. Artinya, bagian penting dari Lean karena Lean mengutamakan pemenuhan kebutuhan mereka dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Kita singkat saja ya, Industri Revolution 4.0 menjadi IR 4.0. Untuk IR 4.0 bagaimanapun juga berfokus pada teknologi, komputer, otomasi, dan robotika. Tujuan dari IR 4.0 adalah lights out factory, di mana tidak ada orang yang tersisa. Tentu saja ada juga pihak yang mengklaim bahwa karyawan masih penting bagi industri 4.0. Tetapi Rosser dalam hal ini sebagai ahlinya tidak memandang demikian. Sedangkan untuk pengguna komputer, Lean tidak memusuhi komputer. Jika solusi terbaik mencakup komputerisasi atau digitalisasi, Lean akan dengan senang hati menggunakan komputer, otomatisasi, jaringan, serta aspek terkait teknologi informasi dan komputer lainnya. Perbedaan yang kedua yaitu perubahan yang cepat. Lean sering kali memiliki solusi mudah dan cepat. Misalnya, Karuki Kaizen, terutama di Jepang. Mereka biasanya lebih suka solusi cepat dan efektif daripada yang mahal dan rumit. Selama itu berhasil, maka semuanya akan baik. IR 4.0 di sisi lain adalah tentang perangkat keras dan lunak. Setiap perubahan memerlukan programmer dan teknisi yang biasanya perusahaan kekurangan sumber daya di bidang itu. Oleh karena itu, implementasi industri 4.0 akan memakan waktu lebih banyak, sedangkan implementasi Lean bisa jadi tidak selalu tapi sering lebih cepat. Perbedaan selanjutnya terkait dengan fleksibilitas. IR 4.0 sering tidak memiliki banyak fleksibilitas
Tentu saja tujuannya adalah untuk secara fleksibel menghasilkan bagian yang kita inginkan kapan saja. Tetapi jika kita perlu mengubah sistem produksi yang sebenarnya, IR 4.0 membutuhkan lebih banyak waktu dan uang. Dalam hal kompleksitas, IR 4.0 menyaingi perubahan IRP dan pada Lean. Jika Anda bekerja dengan sistem IRP, pikirkan kembali pembaruan perangkat lunak termutakhir. Perubahan versi atau perubahan ke vendor perangkat lunak IRP yang berbeda. Hal itu bisa jadi sangat mahal dan merepotkan. Hal yang sama berlaku untuk IR 4.0. Menurut pandangan Russer, industri 4.0 sebenarnya mengurangi fleksibilitas. Lean di sisi lain lebih suka membuat banyak langkah kecil daripada lompatan besar, karena metodologi tersebut akan membantu kurva belajar kita dan memberi kita lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan. Lean juga mendorong perubahan cepat dan fleksibilitas untuk improvement yang lebih cepat. Di sini kita masuk ke continuous improvement. Gagasan untuk selalu memperbaiki adalah salah satu landasan Lean. Namun, karena kecepatan perubahan dan implementasi yang lebih lambat di industri 4.0, sebagian besar aplikasi revolusi industri 4.0 adalah apa yang Russer sebut monumen. Sangat mahal dan begitu implementasinya. Mereka sulit untuk diubah. Jadi, IR 4.0 sering merupakan pendekatan sekali pakai yang kemungkinan akan berhasil atau mungkin tidak berhasil. Selanjutnya, sinergi Lean Manufacturing dengan industri revolusi 4.0. Ketika pendekatan Lean disinergikan dengan industri revolusi 4.0, misalnya dimulai dengan berbagai teknologi manajemen kinerja digital, sistem manufacturing jarak jauh, monitor konsumsi energi dan pemeliharaan prediktif dan lain-lain. Ada potensi besar untuk menciptakan nilai tambah dengan usaha yang lebih efisien. Sebentar. Bidang utama di mana bisnis telah menerapkan pendekatan industri revolusi 4.0 untuk mencapai keuntungan eksponensial yang meliputi: yang pertama ada big data, kedua ada advanced analysis, yang ketiga ada human machine interface atau HMI, keempat ada 3D printing, transfer digital ke fisik, dan yang terakhir ada sensor canggih. Selanjutnya ada 3 contoh bagaimana teknologi industri 4.0 dan prinsip Lean bertemu. Yang pertama yakni fokus kepada pelanggan. Di sini Lean selalu mengutamakan pendekatan produksi yang berpusat pada pelanggan terlebih dahulu, dan sekarang teknologi digital memungkinkan produsen untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kebutuhan pelanggan mereka. Misalnya, analisis data lanjutan dan bahkan kecerdasan buatan dapat diterapkan pada data pelanggan untuk lebih menentukan kebutuhan pelanggan. Contoh paling sederhana adalah dalam menganalisis perilaku penggunaan aplikasi.
atau memahami kapan, di mana, dan berapa banyak orang mengakses informasi asal produk tersebut melalui label. Kustomisasi massal, di mana pelanggan dapat sangat menyesuaikan pesanan mereka, juga dimungkinkan melalui mengintegrasi robot otomatis dan semi otomatis ke dalam jalur produksi, karena mereka dapat mengatasi berbagai tingkat yang lebih tinggi. Inilah bagaimana filosofi just in time dari Lean yang dipusatkan kepada pelanggan diperkuat oleh tuas teknologi industri 4.0. Yang kedua yaitu program continuous improvement. Program ini produksi mungkin secara selektif mengubah variabel, mengujinya secara real time, dan meninjau hasilnya sesuai. Teknologi baru seperti alat simulasi yang kuat dan digital twin memungkinkan produsen untuk menguji asumsi mereka di dunia virtual terlebih dahulu, sebelum mengimplementasikannya atau mengujinya di dunia fisik. Dengan cara ini, prinsip peningkatan berkelanjutan Lean ditingkatkan oleh teknologi industri 4.0. Yang ketiga, yaitu integrate value chain. Lean bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam rantai nilai, dari pesanan pelanggan hingga pengiriman dan penguat industri 4.0, seperti integrasi sistem horizontal dan vertikal, dan analisis data sangat berharga untuk pengerjaan ini. Integrasi dan koneksi perusahaan kita, IT, sistem operasional, mesin, dan perangkat, yang menciptakan pandangan holistik dari seluruh value chain. Ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi pola atau titik lemah dalam proses dan memprioritaskan mereka untuk peluang peningkatan. Tingkatan produktivitas dan efisiensi dengan penerapan Lean Manufacturing Management. Jika Anda berhasil memahami dan mengimplementasikan prinsip Lean dengan benar, peningkatan produktivitas dan efisiensi akan didapat. Telah banyak perusahaan yang mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan 40 hingga 60% dengan Lean. Hebatnya, pencapaian tersebut didapat dalam periode waktu yang relatif singkat dan implementasi minimum. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja prinsip utama dalam Lean Management. Yang pertama yaitu fokus terhadap value. Fokus terhadap value selalu berorientasi pada hal yang esensial untuk pelanggan Anda. Hanya produksi barang atau jasa yang memberikan dampak pada pelanggan, dan tinggalkan yang lain. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda dalam menemukan value dari produk Anda. Yang pertama yaitu bagaimana timeline dari produksi dan distribusi yang dibutuhkan. Berapa harga yang paling cocok? Bagaimana persyaratan dan kondisi yang perlu dipenuhi? Dengan berfokus pada value, Anda bisa mulai mengurangi proses yang tidak perlu dan kemudian menemukan hal-hal esensial yang perlu Anda lakukan. Yang kedua yaitu menciptakan value stream dan mengeliminasi sisanya. Setelah Anda menemukan value dari produk atau jasa Anda, sekarang waktunya untuk menciptakan sistem produksi untuk mengejar value tersebut. Dalam Lean Management, proses ini cukup vital, sebab disinilah Anda akan menemukan proses-proses yang seharusnya tidak perlu dilakukan dan membuang waktu. Value system yang dimaksudkan tentu tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi itu sendiri, tapi juga berhubungan dengan divisi lain, seperti sumber daya manusia, desain, pengadaan, atau layanan pelanggan.
atau customer service. Salah cara yang biasa dilakukan adalah dengan membuat gambaran singkat tentang bagaimana produksi berlangsung secara garis besar. Di poin ini juga Anda akan semakin memahami bagaimana operasional bisnis Anda yang sebenarnya. Yang ketiga, yakni menciptakan flow tanpa hambatan. Selanjutnya, Anda perlu meyakinkan bahwa value stream tadi berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan. Lean Enterprise Institute Lean untuk berbisnis menganjurkan para pelaku lean management untuk memastikan bahwa proses berbasis value yang tadi bergerak dalam alur yang ketat, sehingga produk atau jasa bisa dinikmati oleh pelanggan dengan mulus. Dan memang ini bukan hal mudah, karena bisa jadi Anda harus mengecek proses yang terjadi di luar perusahaan, seperti dengan partner misalnya. Namun jika Anda berhasil melakukannya, maka tingkat produktivitas bisa meningkat pesat, bahkan bisa lebih dari 50% dibandingkan dengan sebelumnya. Yang keempat, menggunakan sistem pull. Tidak menimbun inventor, namun tetap berfokus dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan terkait produk dan jasa adalah poin penting berikutnya yang perlu Anda lakukan. Sistem pull memiliki arti bahwa pelanggan bisa menarik produk dan jasa ketika mereka membutuhkannya. Ini artinya perusahaan hanya memproduksi produk dan jasa dalam jumlah yang dibutuhkan di waktu yang tepat. Goal dari konsep ini yaitu untuk menghilangkan penimbunan sumber daya yang tidak perlu, sehingga mengurangi biaya perawatan mahal yang berdampak pada kenaikan harga jual. Selanjutnya yang terakhir yaitu improvisasi dan pengembangan. Dalam tahap terakhir ini, bagaimana caranya agar Anda bisa mengembangkan kembali keempat konsep yang sudah dijalankan sebelumnya. Tetap harus mengulang proses dan menghilangkan pemborosan dan kegiatan yang tidak perlu di masa mendatang. Perlu diingat bahwa lean bukanlah proses yang sekali jadi lalu ditinggal. Anda harus mengulanginya lagi dan lagi, mengingat proses yang tidak efisien dan pemborosan yang tidak perlu bisa muncul di mana saja. Sekilas tentang lean management. Jadi pada dasarnya lean management menitik beratkan pada menghilangkan pemborosan dan mengurangi proses yang tidak perlu. Faktanya, lean management tidak hanya bisa diterapkan pada industri skala multinasional saja, tapi juga bisa diimplementasikan pada organisasi secara kecil, bahkan untuk startup dan UMKM. Ketika dilakukan dengan baik dan terencana, maka lean management yang tadi saya paparkan, yang 5 tadi, diketahui bisa meningkatkan efisiensi, masa siklus, produktivitas, dan pemborosan yang nantinya bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.